Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, selamat datang semuanya di podcast kelompok 3 Responsi Agama Hindu. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang bersama teman-teman kita yang ganteng-ganteng dan keren-keren ini untuk membicarakan sebuah topik yang mungkin sangat menarik ya, yang bisa diangkat yang biasanya juga kita lihat di masyarakat atau khalayak umum. Baik, sebelum ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka sebelum itu kita akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Madyoga Parstiana dari Fakultas Teknologi Pertanian, Departemen Teknik Mesin dan Biosistem, selaku moderator di bincang-bincang kita kali ini. Lanjut, teman-teman. Silakan izin. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ida Bagus Dipa Dharmajaya dari Fakultas Kehutanan. Di sini saya selaku pembicara atau narasumber. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Made Jaka Prawira. Saya dari Fakultas Pertanian, Departemen Arsitektur Lanskap. Di sini saya sebagai pembicara. Terima kasih. Halo, nama saya Made Jeffrey Dharma dari Fakultas FMIPA dari jurusan Biologi. Saya di sini sebagai pembicara. Oke, baik. Gimana? Jadi teman-teman sudah kenal kan sama pembicara-pembicara kita yang keren kali ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja nih bincang-bincang mengenai catur warna dan kasta. Baik, catur warna. Mungkin dari kalian sendiri pernah mendengar kata-kata dari catur warna dan kasta, ataupun mungkin pernah mempelajari catur warna dan kasta itu di materi agama Hindu di semasa sekolah dulu, SMP ataupun SMA. Jadi aku mau nanya nih kira-kira ke kalian sendiri, apa sih arti dari catur warna itu, atau apa sih konsep dari catur warna itu sendiri? Mohon izin saya untuk menjawab pertanyaan dari moderator. Baik. Untuk penjelasan dan pengertian dari catur warna. Pertama-tama, kita mulai dari pengertian catur warna. Kata catur warna berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata catur yang berarti 4 dan warna berasal dari urat kata wer atau yang bisa dibaca wri. Artinya memilih. Jadi, secara umum, catur warna berarti 4 pilihan hidup atau 4 pembagian dalam kehidupan berdasarkan atas bakat atau guna dan keterampilan atau karma seseorang serta kualitas kerja yang dimiliki sebagai akibat pendidikan, pengembangan, bakat yang tumbuh dari dalam dirinya dan ditopang oleh ketangguhan mentalnya dalam menghadapi suatu pekerjaan. Nah, di dalam catur warna itu terdapat 4 bagiannya. Untuk yang pertama, namanya Brahmana. Brahmana itu atau Brahmana merupakan orang-orang yang menekuni kehidupan spiritual dan ketuhanan, para cendekiawan serta intelektual yang bertugas untuk memberikan pembinaan mental dan rohani serta spiritual, atau seseorang yang memilih fungsi sosial sebagai rohanian. Untuk selanjutnya, yang kedua, itu ada ksatria. Ksatria merupakan orang-orang yang bekerja atau bergelut di bidang pertahanan dan keamanan pemerintahan yang bertugas untuk mengatur negara, pemerintahan, serta rakyat. Atau seseorang yang memilih fungsi sosial menjalankan kerajaan, dan dalam kerajaan itu bisa berupa raja, patih, dan berbagai staf-stafnya. Jika dipakai ukuran masa kini, mereka itu bertindak sebagai kepala pemerintahan atau yang kita sebut dalam agama Hindu sebagai guru wisesa. Guru wisesa itu kalau di zaman sekarang itu biasanya kita kenal orang yang bekerja sebagai para pegawai negeri, polisi, tentara, dan sebagainya. Nah, bagian yang ketiga itu ada Waisya. Waisya merupakan orang yang bergerak di bidang ekonomi yang bertugas untuk mengatur perekonomian atau seseorang yang memilih fungsi sosial menggerakkan perekonomian. Dalam hal ini, menjadi pengusaha, pedagang, investor, dan usahawan yang profesional
yang memiliki bisnis atau usaha sendiri sehingga mampu mandiri dan mungkin memerlukan karyawan untuk membantunya dalam mengembangkan usaha atau bisnisnya. Nah, yang keempat atau yang terakhir kita sebut dengan sudra. Sudra merupakan orang yang bekerja mengandalkan tenaga atau jasmani yang bertugas untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan menjadi pelayan atau pembantu orang lain, atau seseorang yang memilih fungsi sosial sebagai pelayan bekerja dengan mengandalkan tenaga. Seperti contohnya, yang pertama ada karyawan, kedua para pegawai swasta, dan semua orang yang bekerja sebagai waisya untuk menyambungkan hidupnya, termasuk semua orang yang belum termasuk ke triwarna. Nah, keempat penggolongan dari warna tersebut masyarakat berdasarkan fungsi dari profesi yang ada di Bali tersebut, sebagaimana disebutkan hanya sebagai pengenal bahwa garis leluhurnya mereka dahulu berasal dari keluarga tertentu. Nah, dalam catur warna ini ada beberapa sloka yang bisa dibilang bersangkut paut dengan catur warna. Salah satu contohnya adalah Ayurveda yang ke-18.48. Dalam sloka itu disebutkan Rucam no dehi brahmanesu Rucam rajasu nas kridi Rucam siyesu sudresu mayi dehi ruca rucam. Yang artinya, ya Tuhan, bersedialah memberikan kemuliaan pada Brahmana, para ksatria, para waisya, dan para sudra. Semoga Engkau melimpahkan kecemerlangan yang tidak habis-habisnya kepada kami. Dari sloka tersebut bisa kita simpulkan bahwa dari keempat bagian catur warna tersebut tidak ada yang memiliki posisi yang lebih hebat atau yang lebih kuat dari satu sama lainnya. Jadi keempat bagian tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain dan saling membutuhkan. Jadi kita sebagai umat Hindu tidak boleh lagi menjelek-jelekkan atau saling menjatuhkan walaupun kita memiliki atau berasal dari latar belakang yang berbeda. Mungkin sekian yang bisa saya berikan materi mengenai catur warna. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas waktunya. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat banyak bagi banyak orang. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih sekali Saudara Jaka atas pemaparan materinya mengenai pengertian catur warna dan bagian-bagiannya. Jadi teman-teman, di sini kita bisa tahu bahwa catur warna itu adalah 4 pembagian ya, pembagian profesi atau pembagian penggolongan berdasarkan keahlian yang dimiliki oleh seseorang. Jadi dibagi jadi 4 ya. Tadi secara sederhana itu ada Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Baik, mengenai catur warna itu sendiri setelah dipaparkan dari adanya pengertian, materi pengertian dan pembagian-pembagiannya, dan juga berdasarkan paparan tersebut bahwa catur warna juga ada ya, bersumber pada hukum tertinggi kita yaitu ya Weda itu sendiri ya, ada di Jajur Weda. Berarti ini ajaran yang sah tentunya. Jadi berkaitan dengan ajaran catur warna ini kita bisa melihat bahwa berarti dengan adanya catur warna ini apa sih apa manfaat atau tujuan atau bisa kita bilang fungsi dengan adanya catur warna ini. Kira-kira ada pembicara yang ingin bisa menyampaikan fungsi dan tujuan dari catur warna? Izin berpendapat, moderator. Baik. Jadi fungsi dan tujuan dari catur warna seperti yang dijelaskan oleh Jaka tadi, itu kan ada 4 bagian. 4 bagian di sini kalau dari kitab-kitab suci kita dijelaskan adalah untuk membagi kualitas kerja, di mana yang terdiri atas bakat dan pendidikan yang dialami oleh umat tersebut. Jadi mungkin berdasarkan hal tersebut, fungsi dari catur warna di sini adalah untuk memetakan atau membagi
kerja atau tugas apa saja yang kita laksanakan. Kemudian juga menunjukkan bahwa kinerja kita itu sesuai atau tidak dengan latar belakang atau background pendidikan dan bakat kita. Dan juga itu juga sebagai kelarasan dan atau keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat dan bekerja. Seperti kita ambil contoh saja, kita tidak bisa menjadi bos apabila kita tidak memiliki karyawan. Begitu pula, kita tidak bisa menjadi karyawan apabila kita tidak bisa menjadi bos. Hal-hal kecil tersebut akan menciptakan keseimbangan. Jadi dari keempat catur warna tersebut menimbulkan kelarasan, dan menurut saya tujuan dari adanya catur warna itu sendiri adalah untuk mewujudkan kelarasan tersebut. Itu dari saya, poin penting yang akan saya sampaikan. Semoga dapat dicerna baik-baik oleh pendengar. Terima kasih. Baik, terima kasih atas paparan materinya mengenai fungsi dan tujuan catur warna yang telah disampaikan oleh Diva Dharmajaya tadi. Jadi kita bisa simpulkan teman-teman sedikit bahwa adanya catur warna itu sendiri yaitu untuk menjalani, membuat suatu keselarasan dalam kehidupan di mana orang-orang mempunyai keahlian yang tertentu, bekerja dengan keahlian yang tertentu, dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Baik, di sini juga ada pertanyaan menarik nih. Menurut kita di kehidupan nyata ya, di khalayak umum, bahwa pembagian dari catur warna ini sendiri itu ada Brahmana, Ksatria, Sudra, dan Waisya ya. Nah, kita ini sangat erat kaitannya dengan sistem yang namanya, kalau kita kenal di masyarakat pada kehidupan nyata, itu namanya kasta. Sebenarnya catur warna dan kasta itu sama atau enggak sih? Apakah ada teman-teman yang gini bisa memaparkan? Karena saya sedikit kebingungan, dan mungkin ada beberapa teman-teman yang menonton di sini sekarang mungkin agak sedikit kebingungan mengenai sebenarnya apa sih bedanya kasta dan catur warna itu, atau catur warna dan kasta itu apakah sama atau gimana? Kira-kira ada yang mau berbincang? Izin berpendapat gak? Baik, Jadi, Diva Dharmajaya. menurut aku kasta dan catur warna itu yang merupakan ya budaya dari leluhur kita ya. Jadi catur warna itu sendiri kan sudah terpampang jelas di Weda, yaitu pembagian kualitas kerja menurut bakat atau pendidikan yang dialami oleh umat agama Hindu. Nah, di sini sudah dijelaskan merupakan pembagian kerja. Nah, kenapa bisa menjadi kasta? Ini karena budaya leluhur kita secara turun-temurun, di mana terjadi pelencengan atau miskonsepsi dari leluhur, karena pada zaman kerajaan dulu kan sudah jelas terbagi bukan sekte, kayak golongan-golongan begitu. Jadi dari budaya mereka tersebut yang sudah membagi golongan pada masa kerajaan itu kembali lagi pada masa saat ini, dan itu juga dibuktikan dengan adanya nama-nama yang dikatakan nama-nama yang memiliki makna kasta sendiri. Jadi menurut saya catur warna dan kasta ini sangat berbeda, karena kasta merupakan tatanan sosial, sedangkan catur warna itu sendiri adalah merupakan penggolongan kualitas kerja. Kerja di sini merupakan bakat atau minat yang dimiliki oleh si umat tersebut. Sebagai contoh, ada seorang anak agung kan dikatakan berkasta jika di Bali. Nah, anak agung ini sendiri belum tentu dia akan menjadi kesatria atau pemimpin. Itu bisa jadi dia menjadi waisya atau pedagang, atau mungkin dia menjadi karyawan sebuah kafe. Di sini tidak menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki nama atau seseorang yang dikatakan berkasta itu harus memenuhi tujuannya, yaitu menjadi kesatria ataupun menjadi brahmana. Dan itu tidak bisa diharuskan, karena kita sendiri memiliki bakat dan juga pendidikan masing-masing, yang dimana itu akan dibagi oleh catur warna itu sendiri. Jadi catur warna dan kasta menurut saya itu berbeda. Terima kasih. Baik, terima kasih atas paparan materinya. Aduh, Diva sangat jelas sekali. Jadi kita mengenal nih, jadi kita menambah insight, pengetahuan, knowledge baru mengenai ternyata teman-teman catur warna dan kasta ini berbeda. Dan catur warna itu lebih menekankan pada skill, keahlian, kemampuan kita ya. Sedangkan
catur warna, sedangkan kasta, maaf, itu lebih menekankan pada hasil miskonsepsi dari catur warna itu sendiri dan lebih menekankan pada garis keturunan. Baik, terima kasih Saudara Gus Diva atas paparan materinya. Nah, berkaitan dengan juga catur warna ini sendiri, ada yang juga saya tanyakan kepada pembicara-pembicara ini. Untuk yang terakhir ini, kira-kira pertanyaan saya. Kira-kira tadi sudah disebutkan pengertian dan contoh dari pengertian dari dan pembagian dari catur warna. Lalu kenapa ada catur warna dan juga kenapa ada miskonsepsi dengan yang namanya kasta itu sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya kira-kira apa sih selain dari Yajurveda tadi? Apakah ada sumber lainnya menurut sumber lainnya menurut kita Veda atau dan bagaimana apa saja contoh-contoh dari catur warna itu sendiri? Ada yang ingin berbicara atau berbincang-bincang menjawab pertanyaan saya? Izin berbicara, moderator. Jadi saya akan menjelaskan beberapa sumber catur warna jadi pada Weda. Yang pertama mantra Yajurveda 30.11 says Brahmana Varna is created from Brahma head, Kshatriya from Brahma arm, Vaishya from stomach, and Sudra from Brahma leg. All of the Varna is created by the God himself. Jadi artinya itu catur warna Brahma itu terbuat dari Brahma, kepalanya Brahma, dan Kshatriya itu dari tangannya Brahma, dan Vaishya itu dari perutnya, dan Sudra itu dari kakinya Brahma. Dan semua warna itu dibuatnya sama God himself, jadi sama Tuhan itu sendiri. Yang kedua, mantra Yajurveda 27.48 say to say a puja to God Almighty, Brahmana, Kshatriya, Vaishya, and Sudra both are given glory by God Almighty. These four color will be glorious if they have obeyed their respective self-care. Terus yang selanjutnya ada Bhagavad Gita 4.13 dan 28.41. A person warna is based on his use and karma. Guna means interest and talent as the basis for the formation of one profession. So what determines a person warna is their profession, not their descent, while karma means action and work. Selanjutnya dari Manawa Dharma Sastra 10.4 dan Sarasca Muscaya 55 says only those who belong to Brahmin, Kshatriya, and Vaishya warna who can become Dwijati. Dalam kurung Pandita, Sudras are not allowed to become Dwijati because they are considered capable of working only by relying on their physical strength without intelligence. Yang selanjutnya ada Yajurveda 25.2. A person warna is not seen from the offspring. For example, a person Brahminims is not seen from the point of view of his father and mother. Selanjutnya dari yang terakhir kitab Mahabharata 312.108. A person Dwijatian is not determined by one nationally. Dalam kurung Nayoni, what determine is his noble deeds and his work which provides spiritual guidance to the community. Sekian dari yang dari saya paparkan, semoga bermanfaat ilmu-ilmu yang saya paparkan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas paparannya Saudara Jeffrey, sangat menambah pengetahuan juga. Jadi dengan apa yang dipaparkan oleh materi Jeffrey tadi memberikan kita contoh real bahwa catur warna ini ternyata sah dan memang ada bersumber dari hukum Hindu yaitu Veda itu sendiri. Dilihat dari paparan tadi banyak adanya kitab-kitab yang menjelaskan tentang catur warna itu sendiri. Baik, izinkan saya menyampaikan kesimpulan. Jadi kesimpulan hasil bincang-bincang kita kali ini bersama 3 teman kita yang keren-keren ini, bahwasanya catur warna adalah 4 pembagian kerja atau 4 spesialisasi kerja dalam kehidupan nyata yang dilambangkan dengan warna-warna yang sudah
bersumber dari ajaran hukum Hindu yaitu Veda itu sendiri dan sah ya. Dan pembagiannya itu ada Brahmana ya, yaitu seorang yang bisa memahami konsep ajaran agama berlebih dan bisa menjalani atau memimpin jalannya ritual upacara agama. Ada kesatria yang tugasnya melindungi, mengayomi, ada waisya yang bertugas untuk melakukan perdagangan, dan sudra yang punya waktu untuk dalam membantu antar sesamanya. Baik, dan kenapa juga ada catur warna itu sendiri? Karena bahwasanya harus adanya catur warna itu untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan ini dan untuk bisa merealisasikan keselarasan kehidupan dalam dunia nyata antara satu sama lainnya dengan pembagian kerja ya, sehingga mereka bisa melakukan tugasnya dengan baik dan bisa bermanfaat antara satu sama lainnya. Dan kenapa bisa terjadi miskonsepsi di masyarakat antara kasta dan catur warna, dan itu bisa terlihat bahwa catur warna dan kasta itu berbeda, teman-teman sekalian, bahwa catur warna yang sudah disebutkan oleh Gus Diva sebelumnya dan kasta, bahwa catur warna lebih menekankan pada kemampuan dan keahlian dari seseorang, sementara kasta ya berdasarkan paparan dari Jeffrey tadi is the for distant, yaitu berdasarkan keturunan. Jadi berdasarkan lebih menekankan pada keturunan. Dan kenapa adanya miskonsepsi sendiri di masyarakat bahwasanya setelah sama seperti yang disampaikan oleh Gus Dipa tadi, bahwasanya itu juga terjadi karena adat kita yang dari leluhur nenek moyang kita, bahwa menganggap bahwa kasta itu adalah pembagian kelas sosial pada masyarakat tertentu. Baik, sungguh menambah insight sekali dan menambah knowledge, pengetahuan baru untuk teman-teman kita yang mungkin menonton dan kita sendiri pun yang berbincang-bincang di sini. Sangat menginspirasi dan menambah ya waktu luang yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan pengenjali umat podcast ini. Om Santi, 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 Om. Om Santi Santi Om.